Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Hari ini hari Sabtu jadi seperti biasa sudah tidak ada lagi bintang 3, jadi kita bisa lebih fokus ke TA dan juga ke news ya. Untuk hari ini newsnya datang dari US di mana ya BNB Treasury Firm sedang berencana untuk IPO. Hah? BNB? Apa nih Bang? Ya Treasury BNB. Nah, jadi basically ya investment firm dari si CZ yaitu berencana untuk nge-back untuk pembuatan satu company, satu perusahaan yang akan beli dan nge-hold BNB. Jadi kerasanya mungkin seperti strategi ya atau MicroStrategy. Itu by the way udah berubah nama ya. Dari MicroStrategy jadi strategi aja. Begitu, dimana kalau strategi itu nge-holdnya BTC, nah ini nge-holdnya BNB. Nah ini bisa menjadi satu workaround untuk melewati ETF begitu. Kayak kita tahu XRP kan sudah ditunda beberapa kali tuh ya. Untuk ETF spot dari XRP itu udah ditunda beberapa kali ya. Dan kalau kita ingat juga waktu ETF spot dari Bitcoin maupun Ethereum itu juga cukup lama ya perjuangannya sampai di-approve oleh SEC ya. Nah, apakah dengan cara dia IPO kan satu perusahaan yang hold BNB ya, jadi kayak kasarnya membuat strategi gitu ya atau membuat MicroStrategy, tapi perbedaannya kalau strategi itu ngebelinya BTC, ini ngebelinya BNB. Nah, ini akan menjadi satu workaround untuk orang-orang atau lebih tepatnya bukan orang ya, institusi untuk memiliki exposure ke BNB tanpa harus melewati proses panjang untuk bikin ETF. Begitu. Nah, kalau sampai ini di-approve, IPO-nya berjalan ya, ini mungkin bisa menjadi satu jalan alternatif untuk altcoins bisa kasarnya memiliki ETF spot dalam tanda kutip begitu, karena ya jadi kerasanya seperti itu kan, sama seperti dulu orang-orang membeli saham dari MicroStrategy untuk memiliki exposure ke Bitcoin kan, banyak institusi melakukan itu ya, walaupun nggak semua ya, waktu ada ETF lebih bagus lagi, lebih tinggi lagi, tapi kalau sampai ini berhasil, ini mungkin bisa menjadi satu pintu yang terbuka bagi berbagai macam altcoins lain untuk bisa menggait ya, menggait para institusi tanpa harus ya melakukan proses untuk pengajuan ETF spot yang cukup lama dan bisa ditunda-tunda seperti XRP begitu ya. Jadi ini menarik nih, kita boleh perhatiin apakah IPO dari BNB dari BNB Treasury ini berhasil atau enggak. Karena kalau berhasil, sekali lagi gue bilang ya, ada possibility jalan lain untuk institusi bisa mendapatkan exposure ke altcoins begitu ya. Next, reminder event, bukan reminder lebih tepatnya ya, pengumuman bahwa trading competition dari Margex diperpanjang lagi sampai tanggal 25 Juli. Nah, untuk peserta udah kena minimum di 20 orang, tinggal turnovernya. Kalau sampai 1 juta USD by the time 25 Juli, maka prize poolnya akan dibagikan. Jadi bagi lo yang tertarik ya, yang kemarin mungkin pengen gabung tapi telat gitu ya, nah, ini berita bagus ya, diperpanjang sampai tanggal 25 Juli. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa pertimbangkan untuk menggunakan link di bawah karena ini spesifik event dengan TCI begitu. Ya, tapi gue ingatkan sekali lagi, ini buat yang sudah bisa trading futures ya, jangan lu nekat belum ngerti apa-apa, pokoknya ikut, nggak bisa ya. Nanti berantakan hasilnya ya. Oke. Langsung aja kita lihat kondisi BTC. Kondisi BTC sekarang sepertinya mencoba untuk kembali lagi ke 118.000 tinggi lah ya. Mungkin akan ke 118.500-an lagi. Maybe ya. Tapi ya udah kita lihat aja ya. Jangan sampai memaksakan untuk beli begitu ya. Lebih baik ketinggalan dibandingin lu maksain beli di resisten, karena ya lu berharapnya begini kan. Berharapnya nih ya. Aduh, sorry ketarik ya strukturnya. Ya, strukturnya ketarik. Sebentar. Oke, ya udahlah ya. Nanti kita benerin belakang ya. Nah, jadi banyak orang mungkin berharapnya kayak begini kan. Setelah ngepam, paling sideways dikit, terus ngepam lagi. Ya, yang kayak begini tuh jarang ya. Banyaknya apa? Setelah ngepam ngedam gitu ya. Nah, makanya banyak sekali orang yang sangkut setelah memaksakan beli di resisten atau memaksakan beli setelah ngepam begitu ya. Jadi ya gua harap sih ya tidak ada yang memaksakan ya, tidak ada yang memaksakan. Ini ntar gue tutup dulu aja deh ya. Jadi itu aja pesannya untuk BTC ya, jangan ada yang FOMO, dan juga bukan cuma BTC aja ya, semua alts juga jangan ada yang memaksakan beli waktu habis dia ngepam. Tunggu sampai terjadi corrective movement dan beli di support begitu. Ya, walaupun tidak ada jaminan di support akan pasti mantul di situ, tetapi saat lu beli di support itu nggak salah.
lu DCA atau all in di resisten, itu udah nggak ada pembenaran, pasti salah kalau seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat dulu BTCD. Untuk BTCD kondisinya itu kita bisa lihat di sini ya. Dia malah sekarang berusaha untuk daily close lagi di atas dari 64,58%. Ya kita lihat besok lah. Besok apakah daily close-nya akan di atas nggak dari struktur 64,58% atau tidak, begitu ya. Nah, tapi yang apa namanya untuk BTCD-nya yang sedikit mengerikannya adalah MA50 nih. MA50 kemarin sudah perdana mereject pertama kali BTCD ya dalam beberapa minggu ke belakang. Nah, kita lihat selanjutnya. Kalau dia reject lagi, ya ada possibility bisa lanjut turun ke bawah. Begitu. Apalagi kalau ditambah dengan statement-statement dari The Fed yang cenderung dovish ya. Semakin the Fed lebih dovish, ya semakin keluar kata-kata seperti interest rate turun, ya balance sheet ditingkatkan, apalagi kalau keluar kata-kata QE, ya lalu keluar lagi kata-kata stimulus. Wah, kalau udah keluar kata-kata begitu di FOMC meeting ataupun di statement dari Bang Jerome, nah itu potensi untuk bisa terjadi altcoin season semakin besar. Plus ya sisanya sih ya klasik ya sama balance sheet, ya, interest rate juga sama ya kayak tadi kita udah bahas lah ya. Jadi itu kurang lebih. Tapi sekarang faktanya kan belum terjadi seperti itu. Just keep it 60-40 karena 40% tuh udah gede sekali kok ya. Itu 40% misalkan tiba-tiba besok kita masuk ke altcoin season, itu 40 tuh bisa dengan gampang membengkak jadi 50, 60, bahkan 70% begitu. So, ya udah santai aja sebenarnya. Ya nggak usah takut ketinggalan begitu karena faktanya orang-orang yang takut ketinggalan dan semuanya altcoins di masa-masa ini ya, ya menyesal sekali kebanyakan alts begitu karena merahnya jadi lumayan merona begitu. Apalagi kalau altsnya yang aneh-aneh, yang kasarnya sedikit kayak apa ya, yang sedikit alts judi lah, dan lu tau lah apa maksudnya alts judi ya, dimana ya utility-nya nggak jelas ya, lalu juga apa namanya adopsi juga kita nggak tahu, pokoknya katanya bakal naik, bakal ngepam, nah itu ya ancur-ancuran deh begitu. So keep it 60-40. Kalau sampai sudah masuk ke QE, the Fed sudah dovish, ya lu mau lebih berspekulasi lebih ya silahkan begitu. Tapi ya, jangan mengambil resiko berlebihan di masa-masa yang kurang tepat begitu ya. Sip. Langsung aja ke komen. Yang pertama dari Bang Hendrik. Salah seorang influencer bilang, I told you ya. Padahal kemarin-kemarin nggak bilang. Ini aku pernah bahas beberapa hari lalu ya. Iya, kadang-kadang lucu gitu ya. Dan ini adalah laporan keberapa kali, tapi ini baru pertama kali di komen. Sebelum-sebelumnya cuma ngejapri ke Sato ya. Ya tapi ini ya, aduh kalau japri jangan terlalu banyak juga ke Sato karena Sato juga pusing jujurnya. Kalau gue sih udah nggak balesin japri ya karena aduh ya nggak mungkin gue balesin satu persatu ya. Jadi ya kasus-kasus seperti ini banyak yang laporin, iya bang tuh si dukun A, dukun B, dukun C, sampai gue juga jujur udah lupa karena terlalu banyak dukun ternyata ya. Ya bilang A, bilang B. Padahal mereka nggak ngomong kayak gitu sebelumnya. Para dukun tuh emang bangke dan memang benar sekali. Dukun tuh bangke. Gitu. Ya kalau gue ngomong apa ya lu bisa cari. Sebelumnya gue ngomong hal itu dan bahkan gue sengaja ulang berkali-kali. Begitu supaya apa? Supaya orang get it. Begitu ya karena diomongin sekali dua kali itu suka nggak masuk ya, kadang-kadang harus tiap hari diingetin baru oh ya masuk gitu ya. Thanks Kotoshi udah banyak kasih wejangan dan pencerahan. Salam tabur tuai, God bless you too. Dan ya semoga ini bisa menjadi ini ya testimoni ini bisa menjadi lagi bukti bahwa ya dukun tuh nggak bener gitu ya. Dukun tuh nggak bener dan ujung-ujungnya bikin lo jadi berantakan portonya begitu ya. Mereka akan dengan sangat gampang bilang I told you so padahal sebelumnya enggak. Yang terakhir ini deh yang gue masih ingat banget tuh ya, waktu di sini ya BTC waktu nyentuh di sini nih, nyentuh MA50 weekly, berapa banyak dukun yang teriak-teriak ini bear market ya, yang dari waktu November sampai Januari itu dengan shamelessnya ngomong altcoin season. Kalau mau tahu mana yang akan ngepam, ikut kelas saya bayar sekian. Udah gitu ngedam di sini dia bilang bear market. Waktu naik dibilang I told you so. Bullshit banget begitu. Tapi ya itu faktanya di lapangan. Gitu. Faktanya banyak yang ngeklaim hal-hal yang bullshit. Gitu ya. Next dari Faco Basten ya atau Faco ya. Itulah ya. Bang, please stay with us sampai cycle depan. Masih, gua nggak akan stop ya, tapi mungkin akan tidak se-ekstrim seperti sekarang. Sekarang kan sebisa mungkin kalau ada hal yang harus dibahas ya gua bahas gitu ya. Nanti ke depannya mungkin ya gua
ya lebih santai lah begitu ya, karena ya jujur kalau mau ngomong gue tuh lebih pengen santai dari kapan sih, tapi ya karena kan gue udah komit minimal satu cycle gue akan jor-joran biar bisa sebanyak mungkin orang yang terbantu ya, sebanyak mungkin terbantu. Dan mumpung cycle pertama nih, cycle perdana bareng-bareng TCI dari 2022, ya udah gue hajar terus. Tapi ya kedepannya mungkin gue nggak berani janji akan seintens sekarang begitu ya, tapi tetap akan ada, dan kalau memang sangat penting, sangat krusial, gue akan bahas juga begitu kok. Jadi tenang aja, tetap akan ada kok, nggak akan tiba-tiba hilang gitu ya. Next, dari Trio AG, nggak pernah ketinggalan sama channel TCI. Makasih bang, makasih mak ya, makasih mak. Berkat edukasinya, saya masuk kripto di Mei hanya di BTC. Selalu nyisihkan uang sebulan 500.000 dengan DCA yang sebelumnya dibagi menjadi 4 peluru. Sekarang menjadi 10 peluru. Dan sekarang naik 12%, meskipun masih sedikit invest, masih konsisten 2025 sampai 2032. Wah, mantap nih. Long term berpikirnya ya. Buat tabungan sekolah anak. Gila, keren. Sekali lagi makasih Matoshi, salam tabur tuai. Mantap ya. Gue suka banget. Konsistensi itu akhirnya kuncinya itu. Ya, diputar-putar lagi itu konsisten ya. Time in the market instead of timing the market. Ya, jadi ya lu semakin lama di market, probability lu untuk loss ya semakin kecil. Ya apalagi kalau di BTC ya, kalau di alts ya itu beda statistik lah jujurnya ya. Tapi kalau di BTC, semakin lu lama di BTC itu akan ya semakin lebih gampang untuk profit. Tapi semakin lu pengen cepet-cepet, pengen berpikirnya jangka pendek untuk di BTC, lebih gampang hancur begitu ya. Jadi mantap lah, ini benar-benar sesuai dengan 3 golden rules. Nggak pakai uang panas, nggak over leverage, berpikir jangka panjang. Keren. Next, dari Om Sulisno. Mantap Mak Toshi, Bang Toshi. Aduh sorry, tadi Mak jadi Bang jadi Mak ya. Saya kuli, sudah berumur 40 tahunan. Baru masuk pasar kripto awal tahun ini dan sempat termakan para dukun kripto. Portofolio minus parah sampai 40%. Bersyukur ketemu channel TCI ini dan mulai perbaiki portofolio walau masih 50-50. Mulai DCA BTC, mulai hijau walau masih belasan persen. Kedepannya mudah-mudahan bisa 70-30 seperti prinsip keluarga TCI ya. Amin. Terima kasih Kotoshi. Mantap ya, gue happy banget nih. Makin banyak nih ya, ada di sini ada berarti ada Om Sulisno, lalu kemarin juga ada Bro Iman ya. Bro Imam, dan ada satu lagi gue lupa namanya soalnya rada susah tuh ya. Ini dan itu bagus banget ya. Kerjaan lu apapun mau kuli, mau dokter kayak, mau pebisnis, mau karyawan, semua asalkan mau itu bisa. Dan ini tujuan utama gue, kenapa gue membuat channel gue semua for free semua, supaya apa, semua orang bisa. Jadi udah nggak ada alasan lagi buat tidak bisa begitu, tinggal mau atau enggak begitu. Karena ya ini contoh Om Sulisno ya, dia mau kok, dia bisa, berumur sudah 40 tahunan begitu ya, tapi tetap mau begitu. Dan jangan sampai kasarnya ada karena latar belakang pekerjaan saya begini atau latar belakang keluarga saya seperti ini menjadi alasan. Enggak, karena sudah banyak sekali ya contoh di TCI yang beragam ya. Ada yang kuli, ada yang ojek kemarin ya, ada yang ojek biasa, ada yang Gojek ya, ada juga yang kerja di Kuwait lah, kerja di Korea, ada yang ini yang gue ingat banget tuh ibu kos Belanda tuh ya, itu juga harusnya di Belanda kayaknya ya. Jadi balik lagi, banyak sekali latar belakangnya, tapi sama-sama ada satu kesamaan. Yang kesamaannya adalah sama-sama mau belajar begitu, dan itu adalah satu modal yang luar biasa begitu. Tinggal ya sisanya komitmen dan konsistensi saja begitu. Ingat ya, setiap orang dikasih talenta yang berbeda-beda ya, dikasih tanggung jawab yang berbeda-beda, karena talenta itu tanggung jawab loh ya. Lu dikasih satu kebisaan ya, itu adalah tanggung jawab lu juga. Karena ingat ceritanya ya, saat kita tidak mengembangkan talenta kita akan dihukum at the end of the day begitu. Tapi jangan berpikir gini, wah saya cuma punya satu talenta, yang itu si B punya 10, lebih enak. Iya oke, tapi beban dia juga lebih gede. 10 harus jadi berapa? Nah ya udah lu mikirin yang lu punya aja begitu. Ingat, hidup itu ya bukan kita pengen dapat kartu yang terbaik. Enggak. Tugas kita sebagai orang yang hidup di dunia ini adalah memainkan kartu yang kita punya. Nggak usah curang tuh, yang di sebelah gua kartunya lebih bagus.
nggak peduli. Ya tugas lu tuh bukan selalu menang, tugas lu adalah improve aja. Begitu ya. Mantap. Gue suka banget ya. Next dari High Tape. Thanks Bang Toshi ya, udah selalu mengingatkan kita untuk tetap 70-30. Aneh juga lebih nyaman dan tentram karena ngikutin saran ente. Dulu aneh ngikutin YouTuber dukun yang bisa baca mantra. Yang bisa baca mantra, tahu bottom di mana. Tapi pas udah dibilang bottom, tau aja nggak bottom ya. Sama kejebak orang yang bualan dengan membeli meme coin. 20 juta bisa dilipat gandakan menjadi 2M. Wah ya ini gue juga sering banget denger. Ini gue gak tahu siapa tapi sering banget gue denger. 20 juta bisa di 2M ya. Kalau dipikir-pikir gak ada bedanya sama Dimas Kanjeng ya. Bener banget. Dimas Kanjeng itu kan yang duitnya didudukin tiba-tiba jadi banyak. Yang mukanya kayak sedikit India-India gitu ya. Ya itu kayaknya iya tuh yang itu ya. Ya apa bedanya? Apa bedanya sama Dimas Kanjeng seperti itu? Menjanjikan bisa begini begitu. Cuma bedanya Dimas Kanjeng masuk penjara kan, ya. Nah, yang begini-begini enggak kan? Kenapa? Ya karena bersembunyi dari Dior. Do your own research. Padahal ngomongnya pasti bottomnya di sini, nggak mungkin enggak. Ya, pasti ke segini, pasti 95, pasti 200. Wah, keluar tuh angka-angka magis. Dan lebih gilanya lagi berani memberikan deadline. Tanggal sekian, begitu. Wah, gila ya. Luar biasa sekali begitu. Tapi ya ini ya, katanya tahu bottom di mana padahal pas udah nggak kena bottomnya nanti salah geser lagi dan seterusnya ya. Nanti ujung-ujungnya dia bilang udah nih kita bear market malah ngepam. Memang begitulah dukun tuh ya. Oh ya, by the way gue baru tahu kalau ada pola yang berulang dari YouTuber kripto. Kalau viewer YouTuber tiba-tiba meledak di kala market ijonya, fear and greed juga mendukung. Mungkin ini saatnya untuk TP. By the way, yang masuk Manta aman, nggak jual rumah sama harga diri. Tuh, Manta lagi ya. Ya, apa namanya, sangat ngaruh sebenarnya ya. Justru, ya ini sebenarnya sangat prinsipnya tuh mirip sekali seperti yang kita bahas tadi pagi ya. Ya, kata Opa Warren Buffett, ya, be greedy when everyone else is fearful, but be fearful when everyone else is greedy. Begitu, dan ya rata-rata orang-orang itu ya greedy-nya telat, pasti di dekat-dekat pucuk begitu. Jadi ya ada benernya begitu ya. Dan ya semoga yang Manta aman-aman aja lah begitu ya, karena ya coba penasaran gue Manta sekarang gimana kondisinya ya. Mantap. Soalnya dulu sempat banyak banget yang nanya ya Manta. Kita cek, wah Manta masih kondisinya itu minus, waduh, masih minus 94,35%. Ya katanya ini kan digadang-gadang yang bisa bikin kaya mendadak kan. Malah jadi miskin mendadak ya. Oke. Next. Ya intinya satu sih sebenarnya ya. Kita nggak pernah bisa tahu altcoins mana yang akan minus parah dan akan outperform. Ya maka dari itu fondasinya harus BTC begitu. Jadi jangan mimpi di siang bolong berharap beli satu alt semua duit masukin situ terus 100x gitu. Jangan berharap kayak begitu ya. Next dari Andre Jagostu. Makasih Kotoshi, jarang banget orang beri edukasi gratis. Berkat Kotoshi gue lebih sabar dan lebih teliti. Wah puji Tuhan ya, ini penting sekali nih, sabar dan lebih teliti ya. Tanpa sadar tiap hari gue dengar Kotoshi di YouTube. Super thanks kok, mantap ya. Ya semoga nggak cuma sebulan 2 bulan aja, bisa terus ya. Waktunya DCA, waktunya TP, konsisten dan juga ya teliti begitu ya. Sabar, konsisten, teliti ya. Ya gue harap nanti by the end of the cycle lu merasakan manisnya dari ya kesabaran lu dan ketelitian lo gitu ya. Mantap. Next dari Benny Sucipto. Makasih banyak Matoshi udah ngingetin buat nggak beli di resisten. Hampir aja hilaf gara-gara abis cuan. Wah, nah ini makanya kenapa gini ya, kadang-kadang ada orang ngomong, wah si TCI itu si Topeng katanya cuma tiap hari ngomong aja hal yang sama. Padahal kalau itu kesimpulannya berarti nggak didengar dengan baik kan, karena tiap hari pembahasan kita berbeda-beda. Tapi memang gue selalu mengulang-ulang hal yang harus diulang begitu. Seperti ya ini contohnya, jangan maksain beli di resisten. Kenapa gue terus ulang? Karena pasti banyak yang udah kepikiran di otak seperti itu gitu. Jadi ya gue happy banget berhasil nih ya buat ngingetin dan jadi nggak hilaf begitu. Wah ini contoh kayak kemarin tuh, dulu sempat ada yang ngomong, dia konteksnya futures, mau ini bang, gue udah nyaris over leverage bang, tapi pas udah mau ngeklik semuanya keluar topeng lu bang, katanya. Bagus lah ya, nggak apa-apa. Jadi emak-emak yang cerewet ngingetin terus, tapi ya yang penting anak-anaknya tidak tersesat begitu ya.
Ada sih rasa takut bakal naik tinggi lagi, tapi ya biarkan saja. Kalau memang tidak ada SOP untuk beli, jangan dibeli. Begitu ya, mantap. Next dari Arga VM. Dari semua style beli, memang DCA yang paling benar. Kita bukan anaknya atau saudaranya market maker. Jadi sadar diri aja, jangan nebak-nebak. Saranku duit rokok yang biasanya beli 2 bungkus, sekarang beli 1 bungkus aja. 1 bungkus buat cicil Bitcoin. Entar 5 tahun lagi, lu kasih bini lu, nih mah hasil nabung dari hasil rokok. Ya benar, bisa, bisa. Jadi gini kan, lu tahu, lu gini lah, nggak ada lah orang yang sebenarnya nggak bisa membedakan kebutuhan sama keinginan kan. Nah kalau lu mau mengurangi sesuatu, kurangilah keinginan, begitu. Ya dan rokok kan keinginan, ya rokok, ngopi-ngopi. Kalau yang rada bangke tuh mungkin ngeklub gitu. Nah itu kurangin tuh begitu-begitu, ya kurangin ya. Nah itu masukin ke apa? Masukin ke buat investasi, begitu. Yang kebutuhan jangan. Jangan kayak, oke bang, gua demi kripto, gua akan puasa sebulan, ya udahnya masuk ke rumah sakit bayar lebih mahal gitu kan. Wah, ya itu juga tidak bijak. Jadi kebutuhan dan tanggung jawab beresin dulu ya. Nah, yang buat lu senang-senang dikurangin ya. Self reward bullshit itu dikurangin. Begitu apalagi generasi sekarang kan baru kerja sejam, self rewardnya 5 jam gitu kan. Wah, bajingan gitu dipikir-pikir ya. Banyak yang seperti itu soalnya. Nah, itu dikurangin ya. Nah, dimasukin ke investasi begitu ya. Next dari Suparmaji, yang udah TP nggak usah sering-sering lihat chart saran gua. Kan udah TP juga. Sabar tunggu koreksi dan akumulasi lagi. Yes, bener ya, bener banget. Bener banget ya. Udah TP, udah jangan terlalu diliatin chartnya. Udah TP beres udah ya. Biarin sampai nanti udah waktunya DCA, ditinggal DCA lagi saat sudah waktunya. Begitu. Karena kalau kita udah TP terus diliatin lagi, itu ada loh cerita, aduh bang, gue udah TP loh bang, tapi gue ngeliatin chart terus, ujung-ujungnya gue beli lagi bang, gue beli lagi terus jadi sangkut sekarang ya. Ya, buat apa TP kalau gitu, lo cuma bagi-bagi fee ke exchanger doang kalau gitu caranya kan. Ya TP beli lagi, udah gitu ini lagi kebanting turun lagi udahnya ya. Jadi bener banget ya, kalau udah TP udah santai aja, santai ya, jangan terus kebanyakan ngeliat chart, dan sampai dia udah koreksi ada support di situ, hajar lagi begitu ya. Next dari Anti Dukun. Yaps, bener mak, dulu waktu pertama masuk Bitcoin juga gitu. Saya untung beli dengan nominal kecil waktu itu. Nominal kecil waktu all time high di 111.000. Saya masuk di 110.000, lihat Bitcoin turun, panik tapi nggak cut loss. Itu pembelajaran dulu sih sebelum ketemu TCE. Kalau sekarang udah mulai tahu, jangan beli di resisten. Udah DCA lagi udah DCA lagi dari pas turun 98k, 100k, 107k. Ini belum mau masuk lagi karena nunggu market koreksi. Nggak mau beli di resisten lagi. Sekarang alhamdulillah udah ada modal yang lebih besar buat DCA. Hasil nguli pabrik sama sampingan juga umur juga masih 22. Wah mantap, masih muda tapi udah mau ini ya, udah mau menyusun portofolio ya. Daripada buat gaya-gayaan beli ini itu, mending diputer duitnya. Jadi setelah ngikutin channel TCE ya DCA santai aja sambil ngumpulin peluru masuk pas support. Tetap ngopi, santai, tidur pun masih enak. Mantap ya. Makasih Matoshi, dapat pembelajaran banyak terutama biar nggak FOMO. Makasih Matoshi, nanti warning-warningnya mak pas kuartal 4 kalau ada SOPTP buat jajan aja, sisanya buat 5 tahun ke depan. Sorry mak, jadi kepanjangan, tapi ini first di kripto dan alhamdulillah masih hijau dan nemu edukasi yang tepat dan santai jadi mudah dipahami. Dan thank you juga buat keluarga TCE yang bantu balas komen. Sukses terus TCE, salam tak bertuai. Mantap ya, gue happy banget lah dengarnya dari orang-orang yang maksain beli resisten, ngedengerin reminder gue terus jadi enggak ya. Ya happy lah, happy. Ya semoga ya sampai akhir nanti juga tenang. Kuartal 4 gue pasti akan ngebacot terus kok, tenang. Gue akan ngebacot terus walaupun nanti by that time kemungkinan besar gue akan dibully lagi juga sih. Ya karena memang selalu gitu. Setiap kali cycle top, blow off topnya tuh nanti orang-orang lagi hype-hypenya, orang lagi pengen ngepump terus, yang telat-telat tuh pada pengen lanjut naik begitu. Nah nanti gua akan memberikan berita yang kurang bahagia sayangnya ke mereka, ya otomatis nanti akan dibully lagi, tapi tidak apa-apa ya, dibully tapi bisa membantu banyak orang ya biarkan saja, sama seperti kayak di masa-masa sini dibully kan
kita bilang ini hati-hati bisa buying the rumor and selling the news. Bacot lu, tau dari mana ya? Alah channel segini doang ya, baru subscriber segini doang, bacotnya gede banget ya katanya. Padahal bacot gede apa? Gue cuma ngomong secara data kita ada kemungkinan koreksi. Kemungkinan loh, gue bukan bilang pasti. Itu dibilangnya seperti itu. Ya kenapa? Karena kebanyakan emosi. Orang pengennya naik lagi karena baru beli di sini. Begitu. Nah orang yang udah beli di bawah ya kan bisa lebih objektif kan? Karena ya harga rata-rata jauh di bawah. Begitu ya, tapi nggak apa ya, memang udah kodrat ya lah ya, kadang-kadang orang tuh ya itu kayak kata opa Warren Buffett ya, orang tuh akan greedy waktu lu harusnya fearful, gitu akan selalu kebalik ya, di masa-masa semua orang greedy itu justru pertanda yang buruk buat market, begitu ya. Sip. Masih ada lagi. Dari Batavia, saya pengusaha bengkel, berhubung pendapatan setiap hari, mau bertanya, DCA setiap hari nggak peduli market naik atau turun, worth it nggak ya, Bang Toshi? Sebenarnya bisa aja tiap hari ya, tapi kalau menurut gua sih lebih gampang lu seminggu sekali gitu ya, seminggu sekali oke kok ya, atau mentok-mentok seminggu 2 kali juga oke kok. Kalau tiap hari, kalau terlalu tiap hari mungkin lu capek gitu ya, atau sebenarnya ada caranya lu bisa ada beberapa exchanger yang bisa langsung di CA otomatis, jadi lu tinggal depo aja, tinggal depo setiap depo selama ada duitnya dia akan langsung di CA secara langsung gitu. Tapi seingat gue tuh dulu pernah nge-report ke gue tiap hari tuh masih lebih bagusan per 2 minggu per seminggu sekali kalau nggak salah, tapi boleh lah. Yang penting konsistensinya aja sih ya, sama lo bisa terus konsisten tidak masalah mau setiap hari juga ya. Terima kasih, sekiranya bisa dijawab, semoga sehat dan bahagia selalu bersama keluarga, amin ya. Masih ada lagi dari Wahyudi Surya. Bang Toshi, saya baru bisa pencet tombol like untuk mendukung TCA. Semoga keluarga TCA diberikan sehat-sehat sehingga banyak bermanfaat bagi orang. Bermanfaat banyak orang ya. Mau nanya Bang Toshi, saya pegang altcoin 40% dari Porto. Saya masuk alt DCA harian mulai 1 Juni 2025 dan sekarang sudah profit 20%. Apakah saya perlu TP? Target TP saya akhir cycle ini. Salam kebaikan. Ya sebenarnya balik lagi setiap tergantung alts yang mana gitu ya. Tapi rata-rata kalau mau ngomong alts belum kena ya, at least SOP gue ya. Alts belum ada yang kena SOP TP sih ya. Ya tapi baik lagi pasti mungkin 1-2 ada lah. Tapi in general kayak ETH di weekly masih jauh ya. BNB juga masih jauh nggak ya? BNB udah lumayan dekat tapi masih belum ya. Jadi in general banyaknya masih belum keluar SOP TP gitu. Jadi ya baik lagi gue tanya ke lo, SOP lu seperti apa? Kalau ada SOP untuk TP ya silahkan TP. Kalau enggak ya jangan ngarang begitu ya. Ya jadi sekali lagi tergantung SOP lo begitu ya. Tapi kalau altcoin 40% sih sebenarnya masih oke-oke aja. Kan 60-40 ya, selama masih 60-40 ya nggak masalah begitu ya. Kalau belum ada SOP TP ya jangan dipaksakan lah gitu kasarnya ya. Kayaknya habis deh. Oke, beres ya, hari ini banyak juga ya dan cukup panjang pertanyaannya ya. Oke, selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading derivatives atau trading futures ya, walaupun bisa juga spot ya. Untuk spotnya sih mereka ada, tapi mainly yang ini aja lah, yang besar-besar seperti Bitcoin, Ethereum, dan juga ada Chainlink plus Tron ya. Nah, selain itu juga ada beberapa stablecoin seperti DAI, USDC, dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi fokusnya lebih ke trading futures atau derivatives ya. Nah, jadi lebih cocok untuk lo yang intermediate sampai ke advance. Apa saja keuntungannya? Yang pertama adalah mengenai liquidity mereka. Ya, jadi untuk liquidity-nya bagus dan cenderung instant untuk semua transaksinya gitu ya. Dan selain itu juga di sini kita ada copy trade. Ya, untuk copy trade ini sendiri ada berbagai macam jenis, mulai dari resiko yang lebih tinggi, yang lebih rendah, dan seterusnya. Kita bisa pilih mulai dari equity strateginya berapa, lalu juga traders equity-nya berapa, lalu juga collateralnya, misalnya kita lebih pengen pakai USDC, USDT, dan seterusnya ya. Plus juga kita bisa lihat mungkin dari berapa banyak followersnya ya. Nah, selain itu juga ya di Margex ini yang unik juga adalah mereka itu secara trading fee cukup rendah. Jadi buat lo yang mungkin ngerasa aduh fee-nya mahal nih di tempat-tempat lain, nah boleh pertimbangkan juga di Margex ya.
Dan ya sekali lagi fokus mereka itu lebih di best liquidity in the market. Gitu. Jadi buat lo yang sudah punya SOP trading futures ya sudah bisa jaga resikonya boleh pertimbangkan untuk trade di Margex. Dan buat lo yang mungkin ngerasa gua pengen misalkan earning juga bisa ya, lo bisa earning di sini di mana lo bisa mendapatkan yield yang lumayan nih seperti Binance USD walaupun sekarang udah jarang ya BUSD ya. Lo Ethereum bisa dapat APY sampai 7%, lalu USDC bisa sampai 7%, Tether sampai 7% dan banyak lagi. Nah, mungkin yang cukup unik di sini nih, Bitcoin bisa sampai 6%. Biasanya untuk Bitcoin nggak terlalu besar APY-nya. Nah, di Margex cukup besar begitu. Dan kita bisa lihat di sini duration-nya rata-rata fleksibel. Jadi buat lo yang tertarik bisa dari berbagai macam angle, trading futures bisa, spot bisa tapi cukup terbatas dan juga earningnya terutama untuk kayak BTC ini cukup menarik. Itu BTC Ethereum ya 7% APY cukup menarik gitu ya. Dan satu lagi untuk di Margex lo bisa dapatkan bonus up to 10.000 USD ya. Jadi buat lo tertarik bisa coba untuk menggunakan link referral kita di bawah. Kita masuk ke BNB. Untuk BNB sayangnya posisi short kita kena cut loss. Retest 1, retest 2 jebol, daily close-nya sedikit di atas dari struktur ya. Jadi ya udah cut loss ya. Untuk selanjutnya belum ada setup lagi. Posisi spotnya karena terjadi reclaim maka ada perubahan ya. Buy limit pertama di angka 657,26, lalu ada juga di angka 673,83 dan di EMA 50 dan 20 yang cukup dekat jadi kita jadikan satu saja begitu ya. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano retest 1, retest 2 sudah terjadi di angka 0,7237 ya. Artinya kita sudah punya posisi short. Nah, posisi short kita ini sudah ya sebenarnya kalau lu di BSB ya, BSB atas nyaris kena tapi belum ya. Jadi ya boleh pertimbangkan di BSB atas. BSB atas itu di angka 0,6964. Kalau mau lebih agresif boleh pertimbangkan di EMA 50 gitu. Untuk posisi spotnya ada di EMA 50 ya, lalu juga ada di angka 0,625, lalu juga ada di angka 0,607 dan di 0,571. Next, hype. Nah, untuk hype ya belum ada setup dan ya posisi spotnya juga masih sama karena kemarin habis ngepump lagi 5%. Ya memang belum ada SOP lagi gitu ya. Jadi untuk sekarang ya SOP spotnya di 42,26, 40,35 dan di MA 50 karena 20-nya gue hitung confluence saja deh sama 40,35 karena cukup dekat ya. Beres, itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua. Sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Ya, dan terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin. Hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.